Shalom, selamat pagi anak-anak. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk berdevosi di hadapan Tuhan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu Why Have You Chosen Me? Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so, is willing and wanting to bless me. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memilih kami dengan kondisi kami yang apa adanya, dan Engkau memilih kami. Tuhan, saat ini kami mau mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman ini dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita. Saat ini sudah sampai kepada Markus 2. Kita akan belajar Markus 2 ayatnya yang ke-13 sampai ke-17. Saat ini kita dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dilakukan. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, renungan kita hari ini judulnya adalah Allah memulihkan orang yang dipilihnya. Ada sebuah kutipan yang cukup terkenal di kalangan Kristen, yaitu Allah tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, melainkan ia memperlengkapi orang yang dipanggilnya. Fakta ini nyata ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama kali. Demikian pula ketika ia memanggil seorang yang bernama Lewi atau Matius. Siapakah Lewi? Ia adalah seorang pemungut cukai. Dalam konteks pada waktu itu, pemungut cukai adalah seorang yang dianggap kotor dan berdosa oleh masyarakat Yahudi. Karena apa? Karena pemungut cukai adalah orang yang dianggap pengkhianat bangsa. Mereka adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut dari Kaisar Romawi, pemerintah Romawi, dan mereka menjadi penyiksa bangsa mereka sendiri. Mereka menagih pajak dan kadang-kadang menambah jumlah tagihannya itu, sehingga sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka dikucilkan oleh masyarakatnya, oleh bangsa sesukunya, orang Yahudi. Dan pada waktu itu, Tuhan Yesus memanggil salah satu dari mereka untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya. Apakah Tuhan Yesus tidak mengenal siapakah Lewi ini? Ya, tentu Tuhan Yesus tahu siapa Lewi. Siapa itu Lewi? Namun hal itu tidak membuat Tuhan Yesus berpikir ulang untuk memanggil dia menjadi muridnya. Karena Tuhan Yesus tetap memilihnya, tetap memanggilnya. Bahkan ketika orang Farisi menyindir sikap Yesus yang mau makan bersama dengan para pemungut cukai ini, Tuhan Yesus malah mengatakan dengan tegas bahwa kedatangannya ke dunia justru untuk orang yang berdosa. Tuhan mau memilih dan memulihkan kehidupan dari Matius atau Lewi ini. Memang sebelumnya ia adalah orang yang berdosa. Dia adalah pemungut cukai yang dipandang hina dan dijauhi oleh orang sebangsanya. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, ia dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita mungkin punya masa lalu yang buruk. Begitu banyak hal terjadi di masa lalu kita. Kita tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, seburuk apapun masa lalu kita, sehina apapun kita di masa lalu, Tuhan tetap
mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menerima kita apa adanya. Dan Dia mau mengubah kita menjadi satu pribadi yang utuh di hadapannya sesuai dengan rencananya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memiliki panggilan yang indah untuk setiap kami. Engkau memilih kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sebagai pengikut-pengikut-Mu. Tuhan, bantu kami agar kami boleh menjalani itu dengan baik, dan kami mengucap syukur untuk semua ini. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hari ini juga ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan setiap aktivitas kita selalu disertai oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.